Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan juga UKM. Selamat siang Pak Edi. Selamat siang Mas Akbari, Bapak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ada juga Bapak Iwan Faidi selaku Asisten Deputi Koperasi dan juga UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selamat siang Pak Iwan, apa kabar Pak Iwan? Baik, selamat siang Pak Edi, Pak Akbari. Semoga Pak Edi dan Pak Iwan selalu sehat-sehat ya Pak ya, karena memang yang saya dengar pekerjaan tidak ada yang namanya WFH, selalu berkantor, dan saya harap tetap menjaga protokol kesehatan sudah menjadi kewajiban, dan terus sehat, jangan lupa minum air putih ya Pak ya. Amin. Sekarang nggak bisa minum Mas. Oh iya dong nanti Pak, kalau misalkan sudah mulai buka puasa ya. Oke, kita mulai Pak, dialognya Pak, ini penting sekali, terutama untuk Pak Edi Satria. Pak Edi Satria, ini ada pertanyaan di tahun 2021, pemerintah kembali menyiapkan anggaran 15,36 triliun rupiah untuk disalurkan kepada 12,8 juta pelaku UMKM, dan hingga awal Mei ini, sejauh mana perkembangan penyalurannya Pak? Baik Mas Akbari, Alhamdulillah sejak diputuskan oleh KPCPEN tanggal 1 Maret lalu, memang benar sekali direncanakan 12,8 juta penerima yang merupakan kombinasi ya antara penerima yang lama dengan penerima baru. Nah, anggaran tersedia baru 9,8 Mas ya. Jadi sudah kita proses yang 9,8 ini. Kalau di total 11,76 triliun dan sudah tersalurkan sebesar 8,635, artinya 8,6 juta penerima sudah tersalurkan dengan nominal hampir 10,4 triliun sudah tercairkan. Jadi kalau di persentase itu sudah sekitar 88% untuk yang 9,8 ya. Demikian. Oke Pak, tadi kalau dikatakan, ini bisa dikatakan bahwa memang ada penambahan jumlah penerima Banpres ya Pak ya, hingga 3 juta penerima. Itu bagaimana pemerintah melakukan kalkulasinya Pak? Ya, jadi kan begini Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang pemirsa, pada awalnya tentu saja masalah anggaran ya, itu satu. Yang kedua, Anda sebutkan di awal tadi, pemerintah komit untuk tetap menjaga laju pertumbuhan ekonomi kita. Nah, salah satu yang memang dicanangkan adalah bagaimana kita bisa pertumbuhan tidak drop di kuartal pertama kemarin. Ya, artinya kita berusaha ekonomi bergerak dan tidak mandek, karena biasanya awal-awal tahun kan anggaran-anggaran pemerintah itu masih persiapan. Nah, untuk itu ditetapkan 9,8 yang dari data-data yang lama, 9,8 juta itu diusahakan bisa dicairkan pada bulan Maret kemarin sampai April ini. Nah, itu yang kita kejar. Kemudian kalau sudah tercairkan nanti semua sampai 9,8, tadi kan saya sebutkan baru yang tersalurkan 8,6. Nah, kalau sudah mendekati angka 9 nanti atau lebih, artinya penyalurannya lancar, itu direncanakan akan menambah 3 juta lagi. Namun 3 juta ini kan karena sebagian utamanya lah data baru, ini butuh waktu agak lama sedikit memproses datanya. Nah, ini nanti direncanakan untuk sampai kuartal 2 yang dimulai sekarang itu April sampai kemudian September ya, kuartal 3. Jadi begitu Pak, jadi memang ada rencana penambahan di luar alokasi yang sudah disetujui 11,76 untuk 9,8 juta, tambahnya adalah sebanyak 3 juta penerima baru. Oke, berarti ada data baru sebesar 3 juta penerima baru begitu Pak ya. Lalu besarannya berapa sih Pak untuk BPUM tahun ini Pak? Yang saya dengar informasi ada sedikit perubahan begitu Pak? Ya, bukan sedikit sih, karena memang rasanya dari rapat KPCPEN waktu itu keterbatasan anggaran, di mana kita anggaran sebagian besar direfocusing, diarahkan untuk kesehatan ya, vaksin terutama. Nah, jumlah penerimanya direncanakan tahun ini 12,8 juta, tapi nominalnya turun setengahnya. Dari 2,4 juta per penerima pelaku usaha tahun lalu, sekarang menjadi setengahnya 1,2 juta.
Tapi mudah-mudahan ini masih bisa membantu pelaku usaha mikro yang memang masih membutuhkan, baik yang lama yang sudah kembali bergerak ekonominya ataupun penerima baru yang belum menerima di tahun lalu gitu. Oke, lalu siapa saja yang berhak menerima program ini, Pak? Apakah penerima existing ada juga akan menerima bantuan di tahap kedua ini atau harus menerima baru? Persyaratannya apa saja, Pak Edi? Seperti saya sampaikan tadi, agar kita bisa cepat menggelontorkan ya bahasanya, menyalurkan uang ke masyarakat, itu diperbolehkan yang lama menerima lagi. Artinya ini kita juga berikan, mereka juga berhak, ditambah kemudian yang penerima baru. Dan yang terakhir pertanyaannya apa tadi, saya lupa, maaf. Saja Pak, jika ada penerima baru yang ingin menerima atau mungkin di penerima lama atau penerima existing ini ingin menerima bantuan yang kedua ini, apakah ada pertambahan syarat begitu Pak untuk menerima bantuan ini? Oke. Tidak, justru ya maaf saya lupa tadi karena dialog nggak sempat catat ya. Justru kita permudah syarat-syaratnya, tapi kriterianya tetap dia harus pelaku usaha mikro yang tidak menerima KUR, tidak sedang menerima KUR, kredit usaha rakyat. Jadi misalnya ada saudara kita atau temannya adiknya Mas Akbar usaha cilok gitu atau bakso begitu ya. Nah mereka ini mencicil motor untuk berkeliling menjualan baksonya itu dari perbankan misalnya ya, bukan dari KUR ya, dari bank standar yang konvensional dia pinjam. Kemudian harus mencicil katakanlah 200.000, 300.000 per bulan. Nah, ketika pandemi terjadi, baksonya kan berhenti itu, sehingga cicilan motornya sulit terbayar. Nah, ini mereka berhak sekarang. Kalau yang tahun lalu itu tidak berhak. Nah, ini kita perbaiki, kecuali yang menerima KUR, artinya adalah dari pemerintah ya, kredit pembiayaan dari pemerintah. Nah, ini jadi boleh, sekali lagi kriterianya hanya 2, yaitu pelaku usaha mikro yang bisa dibuktikan surat keterangan dari RT atau RW, atau dia sudah mendaftar di portalnya BKPM melalui OSS ya, yang itu gratis ya. Dan syaratnya yang kedua adalah tidak sedang menerima KUR. Begitu. Oke, kalau tahun lalu ada yang saya dengar ada persyaratan harus menjadi nasabah Bank Nasional begitu Pak. Kalau tahun ini apakah juga demikian Pak? Untuk mempermudah transfer begitu? Enggak, apa transfer? Untuk mempermudah pemberian bantuannya, kan nanti akan ditransfer ke bank tersebut begitu Pak? Enggak, tidak ada banknya ya, yang ditunjuk adalah ya sebelum melengkapi saja. Banknya sekarang itu penyalurnya adalah BRI, BNI dan BPD. Rencananya demikian. Kemungkinan kalau daerah-daerah terpencil nanti akan kita lanjutkan dengan PT POS, tapi ini kita belum PKS dengan PT POS. Begitu. Oke. Selanjutnya Pak, kalau kita lihat banyak penduduk Indonesia atau warga yang harusnya menerima BPUM ini kesulitan untuk mengakses gitu ya program ini. Bagaimana akhirnya pelaku UMKM ini mengetahui bahwa dia menerima bantuan Pak? Iya, pertama untuk akses ada 2 hal di situ ya. Pertama untuk akses, mereka itu harus mendaftar. Sekarang itu Pak, pengusulnya hanya dinas kabupaten dan atau kota yang membidangi koperasi UMKM. Dulu ada beberapa pengusul, lembaga pengusul ya, ada perbankan, ada koperasi, ada kementerian-kementerian. Nah ini untuk lebih memudahkan dan satu pintu serta untuk efisiensi dan juga keamanan ya. Nah ini ditetapkan melalui dinas kabupaten kota. Nah para calon penerima yang mau diusulkan itu mereka harus datang atau berkomunikasi dengan dinas itu dan melihat syarat-syaratnya di sana. Nah kemudian kalau sudah melakukan proses usulan, sudah diajukan oleh kabupaten kota, disampaikan ke kami via dinas provinsi. Nah nanti akan ada perbankan mengumumkan kepada orang-orang itu akan dibalas biasanya SMS atau akan dihubungi dengan cara-cara yang dipilih langsung oleh perbankan yang kami tunjuk tadi. Nah itu mereka langsung bisa mengetahui. Biasanya ada link
yang diinfokan oleh perbankan via SMS atau lewat WA. Kalau HP sudah ada WA, biasanya juga ada lewat website gitu. Jadi nanti mereka akan mengecek langsung ke sana. Oke, selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab, dan bagi Anda dan atau bagi rekan-rekan media yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung melalui aplikasi Slido dengan menyebutkan nama, kemudian dari daerah mana atau dari media mana, lalu disambung dengan pertanyaan Anda seperti apa, ditujukan kepada siapa. Jangan lupa sertakan hashtag Banpres Produktif. Dan saat ini saya sudah membuka aplikasi Slido dan saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di aplikasi Slido dengan hashtag Banpres Produktif. Jangan lupa jika Anda ingin bertanya, boleh langsung membuka aplikasi Slido-nya. Jangan lupa sertakan nama Anda, asal dari mana, lalu pertanyaannya, dan hashtag Banpres Produktif. Pertanyaan pertama datang dari Dani di Magelang. Ini pertanyaannya untuk Pak Edi. Pak Edi, saya punya 2 jenis usaha. Apakah pengajuan Banpres Produktif hanya dapat diajukan dalam 2 jenis usaha saya, atau ternyata cuma salah satu aja? Pak Edi, silakan Pak. Terima kasih Mas Dani. Jawabannya ringkas. Mas Dani punya 1, punya 2, punya 3 usaha. Pelaku mikro wajar saja. Ya, tapi yang diberikan oleh pemerintah cukup 1 orang per penerima. Jadi 1,2 tahun ini hanya untuk 1 orang ya. Walaupun Anda punya usaha 2 atau 3 atau lebih. Itu mempengaruhi nggak Pak pada saat pendaftarannya, bisa 1 nama atau ternyata bisa 2 nama, atau bagaimana Pak? Harus 2 nama kalau 2 jenis usaha Pak? Enggak, 1 nama saja. 1 namanya Pak Dani, usahanya apa saja boleh ditambah di situ bidang usahanya. Tapi ngapain repot-repot kan, cukup 1 bidang usaha, karena itu membuktikan lebih gampang. Kalau pakai NIB syaratnya nanti itu ya kan per jenis usaha. Yang penting sudah ada NIB ataupun surat keterangan usaha dari RT atau RW. Oke, pertanyaan kedua ini datang dari Hani di Padang. Ini kembali pertanyaannya untuk Pak Edi, yang menanyakan bahwa penerima Banpres dapat diwakilkan saat datang ke bank atau untuk aktivasi rekening, atau harus datang sendiri? Seperti apa tuh Pak penjelasannya Pak? Harus datang sendiri, khususnya untuk tanda tangan SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan itu adalah benar-benar pelaku usaha mikro dan punya usahanya itu, kemudian dia tanda tangani langsung, tidak bisa diwakilkan. Nah, begitu. Oke, berarti pakai surat kuasa juga nggak bisa ya Pak? Berarti memang si pelaku usahanya harus datang sendiri begitu ya? Harus datang sendiri, ada poin yang datang sendiri. Nanti kalau setelah dapat, ya diberikan buku ataupun ATM, ya ATM boleh diambil oleh pacarnya, bapaknya, ibunya, asal dia bagi PIN-nya kan, nah, begitu. Jadi untuk pertama itu harus datang untuk tanda tangan begitu. Oke, tapi memang sebaiknya jangan pacarnya ya Pak ya. Kalau bisa orang tuanya aja ya Pak ya. Oke, terima kasih banyak Pak Iwan atas jawabannya, dan terima kasih untuk para penanya tadi yang sudah menanyakan melalui aplikasi Slido. Jika Anda ingin menanyakan hal-hal lain, silakan Anda bisa tinggal di download aplikasi Slido dan menanyakan di aplikasi Slido dengan menyertakan nama, asal daerah, dan pertanyaan di program Rabu Produktif lainnya. Sekarang kita sudah memasuki bagian akhir dari diskusi kita siang hari ini, tapi sebelumnya saya meminta, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, adalah closing statement dari 2 narasumber kita yang sudah hadir. Terlebih dahulu kita akan meminta closing statement dari Pak Edi Satria. Pak Edi Satria, silakan Pak Edi Satria. Mas Akbari, Pak Iwan, Bapak Ibu semua yang menonton acara ini dan para pendengar. Pertama tentu saja kami mengucapkan terima kasih atas semua keinginan tahuan dan berbagi informasi antara kita dari Kementerian Koperasi, Kemenko Perekonomian, dan Kominfo, yang tentu saja dalam hal ini, dalam hal BPUM sangat membantu mensosialisasikan secara nasional program-program BPUM ini. Bapak Ibu semua, BPUM ini masih kita buka sambil menunggu untuk tambahan anggaran dari Kementerian Keuangan, yang pada dasarnya berusaha memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat pelaku usaha mikro. Harapan kami jangan sampai tertipu oleh info-info yang tidak benar,
dan selalu merujuk saja kepada kantor koperasi dan UMKM kita yang ada di daerah, terutama di kabupaten dan kota. Jadi usulan-usulan akan ada di sana. Mereka yang memproses pengusulan itu berdasarkan kebijakan masing-masing, karena ini kan sudah otonomi daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu semua harus mengisi data-data yang sesuai dengan informasi yang diminta tentang NIK, KTP, dan kalau ada juga KK, karena biasanya kita akan membatasi mungkin satu keluarga bisa sampai 3 rata-rata atau 2. Jadi tidak bisa sampai satu keluarga nanti mendominasi BPUM ini. Dan yang terakhir tentu saja Bapak Ibu semua selalu mencek website kita dan juga sosial media Kementerian Koperasi serta ke bank yang memang nanti menghubungi Anda, dan segera kalau sudah tercatat sebagai penerima, segera saja cairkan dan manfaatkan untuk kebutuhan, keperluan usaha mikro di tempat Anda masing-masing. Itu mungkin yang dapat saya tambahkan, Bapak Ibu semua. Harapan kami kita bisa mempercepat ini cair sebelum Lebaran ya, sehingga bisa membantu paling tidak bergulirnya dana di masyarakat, sehingga ekonomi kita tetap bisa berjalan sebagaimana diharapkan.